Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas aspek PKP, yaitu pelayanan publik, di mana sebagai seorang pegawai negeri sipil sudah pasti nanti akan berkecimpung di dalam pelayanan publik atau kepada masyarakat. Sebagai calon pegawai negeri sipil, sudah tentu harus siap dengan pekerjaan yang bersifat pelayanan. Karena kita itu sebagai abdi negara, hal itu merupakan suatu bentuk pengabdian bagi negara karena melayani masyarakat. Jadi kita harus siap untuk melayani masyarakat. Aspek pelayanan publik menunjukkan kemampuan calon pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pemenuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif dan netral, serta tidak terpengaruh kepentingan apapun. Ya. Jadi intinya pelayanan publik itu memberikan pelayanan secara profesional sesuai prosedur atau aturan yang berlaku, transparan, netral ya, tidak terpengaruh kepentingan apapun, kepentingan pribadi misalnya, dan pelayanan tersebut harus objektif sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Penilaian tentang pelayanan publik bertujuan untuk menilai kemampuan dalam menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja secara efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Intinya kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin. Oke teman-teman, ciri-ciri soal TKP yang menilai aspek pelayanan publik antara lain: yang pertama, subjek dalam soal tersebut yaitu saya, Anda, seseorang, ya, adalah petugas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik. Contohnya, petugas pengurusan akta kelahiran, petugas pengurusan kartu keluarga, petugas penjual tiket kereta api, petugas yang mengatur antrian, dan customer service. Ya. Jadi ini 3 subjeknya, yaitu saya, Anda, dan seseorang. Jadi posisi kita nanti adalah sebagai petugas atau karyawan misalkan ya. Ciri yang kedua yaitu permasalahan yang terdapat dalam soal berkaitan dengan dilema antara memilih memberikan pelayanan yang adil dan sesuai prosedur atau memilih memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat dengan sebab-sebab tertentu. Nah, nanti di dalam soal teman-teman akan menjumpai dilema antara apakah saya memberikan pelayanan yang adil atau memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat atau orang tertentu. Dan tentunya ada sebab-sebab tertentu di dalam soal tersebut. Jadi ini melatih tingkat kejelian teman-teman dalam memahami soal. Jadi teman-teman nanti harus teliti ya, baca baik-baik soalnya, rangkum konteks masalahnya. Ciri yang ketiga yaitu pilihan jawaban yang tersedia berkaitan dengan berbagai tindakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nanti opsinya juga pasti akan menjebak ya. Opsinya itu mirip-mirip. Antara opsi A sampai E itu
pasti mirip-mirip. Nah, teman-teman juga ini harus melakukan teknik ya, pilih jawaban yang tidak tepat dulu, atau langsung saja teman-teman bisa memilih jawaban yang paling baik kalau teman-teman emang merasa yakin itu jawaban yang paling tepat. Oke, cara memilih jawaban yang tepat, utamakan tindakan yang adil dan sesuai prosedur dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti yang sudah saya paparkan pada slide sebelumnya, bahwa kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus memberikan pelayanan yang terbaik. Tentunya dengan cara adil, sesuai prosedur ya, tidak memilih salah satu pihak, dan harus objektif ya. Oke teman-teman, langsung saja kita pada contoh soal. Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintah. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absensi fingerprint karena adanya perbaikan jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan. Bagaimana sikap Anda? A. Mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. B. Memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. C. Mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint, sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya ke loket pelayanan. D. Menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi fingerprint. E. Menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. Oke teman-teman, silahkan teman-teman cerna soal ini. Teman-teman pikirkan kira-kira jawabannya apa. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bersama ya. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus lihat konteks permasalahannya. Ya, di sini Anda berada pada posisi sebagai pegawai kantor yang hampir terlambat dan melaksanakan absen fingerprint. Kemudian saat bersamaan ada warga masyarakat yang menanyakan tempat loket pelayanan. Bagaimana tindakan Anda? Ya. Oke, kita bahas opsi satu persatu. Opsi A itu mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan. Kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Padahal di sini Anda sedang buru-buru, ya. Jadi opsi A menurut di sini itu tidak tepat atau kurang tepat ya. Alasannya karena apabila Anda mengantar warga masyarakat tersebut kemudian baru fingerprint, maka Anda akan terlambat. Ya, dan sebagai pegawai kita harus disiplin. Tentunya itu tidak disiplin karena terlambat fingerprint ya. Terus yang opsi B, mengantarkan memberitahu warga masyarakat ke arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Nah, ini baru opsi B merupakan pilihan jawaban yang tepat. Alasannya, apabila hanya memberitahu warga masyarakat ke arah pelayanan, maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga masih sempat melaksanakan fingerprint tepat waktu. Nah, jadi ini opsi yang paling tepat, karena yang pertama kita memberikan
informasi ya, memberitahu warga masyarakat tersebut arahnya ke sini. Kan itu tidak akan lama. Sehingga kita pun masih sempat untuk fingerprint dan tidak akan terlambat tentunya. Untuk pilihan C merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat karena warga masyarakat hanya menanyakan letak loket sehingga tidak perlu mengantarnya ya. Cukup tunjukkan saja arah pelayanan saja. Untuk yang D merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat. Alasannya karena Anda hanya menyapa warga masyarakat saja tanpa memberitahu letak dari loket pelayanan serta meninggalkan karena bergegas ke tempat absensi fingerprint. Untuk opsi E, menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut. Opsi E juga merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat ya, karena warga masyarakat hanya menanyakan letak loket pelayanan sehingga tidak perlu menyuruh menunggu Anda hingga selesai melakukan absensi fingerprint. Cukup tunjukkan ke arah loket pelayanannya saja. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Kita cukup menunjukkan atau memberitahu warga masyarakat ke arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah materi aspek TKP pelayanan publik telah selesai kita bahas bersama. Mudah-mudahan yang saya jelaskan atau yang saya paparkan ini bisa teman-teman pahami. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena sejatinya saya sama-sama belajar dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.